Batu dari surga untuk Nabi Ibrahim. Tatkala proses pembangunan Ka'bah semakin tinggi, Nabi Ismail mendekatkan sebuah makom atau tempat berdiri kepada Nabi Ibrahim, sehingga ia dapat berdiri untuk membangun Ka'bah. Makom tersebut terus dipindah-pindahkan oleh Nabi Ismail, hingga akhirnya sampai pada rukun hijir. Lalu Nabi Ibrahim meminta Nabi Ismail untuk mengambilkan sebuah batu, yang nantinya akan dijadikan tanda dimulainya tawaf untuk umat manusia. Nabi Ismail pun pergi mencari sebuah batu tersebut untuk ayahnya. Setelah Nabi Ismail pergi, malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim dengan membawa sebuah batu Hajar Aswad. Allah telah menitipkan rukun tersebut kepada Gunung Abu Kubais saat Allah menenggelamkan bumi di masa Nabi Nuh. Allah berkata, "Jika kau melihat kekasihku sedang membangun rumahku, maka keluarkan Hajar Aswad untuknya." Setelah Nabi Ismail tiba dengan membawa sebuah batu, ia bertanya, "Wahai ayahku, dari mana engkau mendapatkan batu ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Batu ini didatangkan oleh orang yang tidak membuatku harus bersusah payah untuk mendapatkan batumu. Batu ini dibawa oleh Jibril." Pada saat malaikat Jibril meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya dan mulai dibangun oleh Nabi Ibrahim, Hajar Aswad memancarkan sinar yang sangat terang. Sinar tersebut menerangi timur dan barat, Yaman dan Syam. Hajar Aswad adalah batu yang turun dari langit. Awalnya Hajar Aswad berwarna putih, namun berubah menjadi hitam karena dosa orang-orang musyrik. Ukuran Hajar Aswad sekitar 1 zira atau hasta. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Hajar Aswad awalnya lebih putih dari susu dan panjangnya seukuran tulang hasta. Hajar Aswad berada di tempat yang paling mulia di Ka'bah. Hajar Aswad memberikan kesaksian di hari kiamat terhadap orang-orang yang telah mengangkat tangan atau istilam padanya. Orang yang mengangkat tangannya pada Hajar Aswad sama halnya dengan bersalaman dengan Allah. Hajar Aswad disyariatkan untuk memulai tawaf. Semoga yang belum istilam pada Hajar Aswad disegerakan, dimudahkan rezekinya untuk bisa ibadah ke Baitullah. Amin ya robbal alamin. Penciptaan Nabi Muhammad, tanahnya dicampur air surga. Ketika Allah hendak menciptakan Nabi Muhammad, Dia memerintahkan Jibril untuk membawakan segenggam tanah putih yang merupakan letak tempat kuburan Rasulullah. Lalu tanah itu dicampur dengan air surga yang kemudian dicelupkan ke sungai-sungai yang berada di surga dan dibawa ke sekeliling langit dan bumi. Malaikat pun mengenal Muhammad serta keutamaan beliau sebelum mereka mengenal Nabi Adam. Ketika cahaya Muhammad terlihat pada kilauan cahaya di kening Adam, Allah berkata, "Wahai Adam, ini adalah penghulu keturunanmu daripada Nabi dan Rasul." Ketika Hawa mengandung Syits, Nur Muhammad berpindah dari Adam ke Hawa, sehingga Hawa selalu melahirkan 2 anak setiap kali melahirkan. Kecuali ketika melahirkan Syits, Hawa melahirkannya seorang saja lantaran kemuliaan Nabi Muhammad. Allah mewahyukan kepada Nabi Adam, "Aku adalah Allah pemilik Ka'bah ini, penduduknya adalah orang-orang pilihanku, pengunjungnya adalah tamuku dan berada dalam lindunganku. Di sana terdapat rumahku yang aku penuhkan ia dengan penduduk langit dan bumi." Mereka mendatanginya berbondong-bondong dengan berambut kusut dan berlumuran debu. Mereka berteriak dengan mengucapkan tasbih. Mereka berlari dengan mengucapkan talbiyah. Mereka menangis dengan air mata mereka yang bercucuran. Siapa yang berangkat menujunya tanpa ada tujuan lain, sungguh ia telah menjengukku dan bertamu denganku, sehingga patutlah bila ku beri ia hadiah dan kemuliaanku. Aku menjadikan sebutan kemuliaan dan keagungan rumah itu pada seorang nabi dari keturunanmu. Dialah Muhammad penutup para nabi. Aku menjadikan ia sebagai salah satu orang yang mendiami, menjaga, melindungi, dan merawat rumah itu. Siapa yang bertanya tentang diriku pada hari itu, sungguh aku berada bersama orang-orang yang berambut kusut dan berlumuran debu itu, yang menunaikan janji mereka dan menghadap Tuhan mereka. Sementara Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, "Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan Adam. Aku telah menciptakan Arsy." Lalu ia pun bergetar sehingga kutuliskan di atasnya kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ia pun diam. Nama Nabi Muhammad juga disebutkan dalam kitab-kitab yang Allah wahyukan kepada Nabi terdahulu, jauh sebelum kelahiran Rasulullah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-A'raf 157, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang umi tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Demikianlah penciptaan Nabi Muhammad. Dari nur Allah, Dia menciptakan Nur Muhammad, dan dari Nur Muhammad, Allah menciptakan seluruh makhluk. Wallahu alam bisawab.